aku mau sharing terkait gimana sih cara mudahnya nulis ataupun tulisan kita dimuat di media massa. Nah, tapi sebelum aku sharing tips-tipsnya, kalian like, subscribe, and komen ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung di bawah. Oke guys, langsung aja. Jadi gimana sih caranya supaya tulisan kita itu dimuat di media massa dengan cepat dan mudah? Ini aku sharing berdasarkan pengalaman aku aja. Yang pertama adalah kalian harus bisa menentukan gambaran umum ataupun tema ataupun judul dari tulisan kalian. Nah, aku saranin nih untuk tema, kalian carilah tema yang sedang diperbincangkan saat ini ataupun yang lagi hot issue saat ini, baik itu bidang pendidikan, bidang kesehatan ataupun bidang ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, membuat kerangka ataupun draft tulisan. Nah, yang mana kerangka ataupun draft tulisan yang biasa aku buat itu simpel sih isinya. Yang pertama ada pembuka, kemudian ada isi, kemudian ada kesimpulan. Nah, selain membuat kerangka ataupun draft, aku juga disertai dengan banyak baca, entah itu dari internet, kemudian dari buku, majalah, koran, dan lain-lain, dan mencari data-data dan sumber referensi lainnya. Jadi selama pembuatan kerangka tuh aku juga cari data-data terlebih dahulu. Nah, setelah draftnya jadi ataupun kerangkanya jadi kan udah kalian rapiin tuh isinya seperti apa, kemudian kalian masukin masukin datanya, kemudian sumber referensinya, kemudian isinya seperti apa, kemudian kesimpulannya seperti apa. Itu kesimpulannya dari diri kalian sendiri gitu loh, ataupun kesimpulan dari tulisan kalian. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah membuat kerangka dan draft, kalian lakukan editing. Nah, di tahap editing atau review ini aku editing sendiri dulu. Biasanya aku editing sendiri dulu, baik itu dari tata tulisan, dari ejaan, kemudian isinya udah sinkron gak nih sama tema ataupun judulnya gitu. Kemudian setelah aku edit sendiri, aku biasanya minta rekan ataupun teman aku nih untuk yang edit. Atau kalau misalkan kalian punya rekan atau sahabat yang memang ahli dalam bidang kepenulisan, boleh banget gitu. Minta, kalau misalkan temennya ada waktu, boleh minta review temennya gitu loh. Jadi karena aku kurang puas nih kalau misalkan aku ngedit sendiri. Nah, aku biasanya seperti itu. Jadi sebelum aku mengirimkan tulisan ke media, aku biasanya minta tolong editin teman aku dulu, ataupun tolong dong bacain gimana nih pendapatnya terkait tulisan aku. Nah, itu kalian tuh masukannya tuh dicatat gitu loh. Biasanya perbaikannya jadi nambah kualitas tulisan kalian juga gitu. Jadi selain di tahap editing ini, selain diedit oleh diri sendiri, cobalah lakukan editing oleh orang lain juga gitu loh. Nggak harus orang yang ahli, boleh teman kalian, kerabat kalian, keluarga kalian, dan lain-lain. Nah, setelah lakukan tahap editing, kalian sudah yakin, percaya diri nih, udah oke tulisannya, tinggal siap kirim ke media massa. Untuk media pengiriman saat ini sih pengalaman aku untuk mengirim ke media massa tetap masih soft file dalam bentuk by email ya, filenya dalam bentuk Word. Nah, ini untuk memudahkan. Kenapa sih Kak harus dalam bentuk Word? Karena untuk memudahkan si editor ngoreksi ataupun nge-review tulisan kita. Nah, jangan lupa setelah tulisan kalian harus, sebelum mengirimkan, harus melampirkan biodata diri kalian. Jadi di dalam artikel nih, di dalam artikel kalian harus mencantumkan biodata diri kalian. Biodatanya nggak usah panjang-panjang, cukup nama, nomor HP ataupun email yang dapat dihubungi, kemudian instansi kalian berasal dari mana, atau dari masyarakat umum, atau dari kalau mahasiswa cantumkan aja nama kampusnya gitu, atau kalau masih sekolah cantumkan juga nama sekolahnya dan lain-lain. Jadi gak usah banyak-banyak biodata dirinya. Biodata dirinya cukup nama, nomor HP, kemudian instansi. Seperti itu. Kemudian kalian kirimin nih ke email media massa tersebut. Dan dari mana nih Kak dapat emailnya? Nah, aku biasanya dapat emailnya itu dari website si medianya. Nah, misalkan kalian pengen kirimin ke media A nih, aku biasanya cari emailnya gitu. Dan memang ada beberapa yang langsung bales tulisan kita setelah mengirimkan, ada juga yang memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, pada saat pengiriman nih, kalian selain tadi melampirkan tulisan ya dalam attachment file Word, kemudian kalian juga harus di subjek emailnya tuh kalian lampirkan juga nih, ini judulnya apa, kemudian jenis tulisannya apa. Kemudian di badan emailnya aku suka ada attitude juga ya, biasa salam dulu, kemudian isinya ya perkenalkan diri terlebih dahulu, nggak usah panjang-panjang. Terus kemudian aku sebutkan judul tulisan aku, kemudian aku suka minta
konfirmasi tulisan kita jikalau dimuat di media massa, ataupun kalaupun enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu, itu tergantung masing-masing aja. Kalau aku biasanya suka minta konfirmasi jikalau tulisannya sudah dimuat di media massa. Nah, habis itu udah deh langsung kirimin ke media massa, dan biasanya sih nunggu beberapa waktu dulu gitu ya. Ada yang sehari, 2 hari gitu loh, bahkan ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu tergantung dari tulisan kita juga gitu. Kalau memang tulisannya bagus, menarik, itu biasanya langsung ada balasan dari si media tersebut. Kalau selama ini aku yang cepat masuk ke media massa itu adalah media-media lokal. Nah, biasanya kalau media lokal tuh antriannya nggak terlalu panjang kali ya, jadi lebih cepat masuk ke media massanya. Dan ada beberapa media juga yang memang hanya mengkoreksi tulisan kita, karena memang tulisan kita misalkan nggak layak dimuat. Dan aku pernah tuh waktu itu aku dikirimin oleh media massa tersebut gitu ya, tulisan aku dikoreksi, tapi dari situ aku nggak sedih juga gitu, aku malahan senang gitu tulisan aku dikoreksi meskipun nggak dimuat. Berarti mereka udah membaca tulisan aku, udah kelihatan nih mana-mana aja yang salahnya. Jadi itu untuk pembelajaran juga gitu dalam dunia kepenulisan ya. Aku juga sebagai penulis pemula sih sebenarnya kayak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa aku share ke teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ya kolom komentar ataupun chat, silahkan. Nanti insya Allah akan aku jawab ya. Cuman itu yang dapat aku share. Nantikan video-video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.